Pernahkah Anda bertemu pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi justru membuat semua orang terdiam dan kebingungan? Bagaimana jika seseorang bertanya, "Di mana Tuhan sekarang?" Dan tak satu pun orang berani menjawab? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like tanda jempol naik, tulis di komentar pendapat Anda balon ucapan, dan subscribe bell agar tidak ketinggalan cerita menarik penuh hikmah seperti ini. Cerita kali ini bukan hanya lucu, tapi juga penuh makna yang dalam. Abu Nawas kembali menghadapi tantangan dari seorang pendeta yang sombong dan penuh tipu daya. Namun yang mengejutkan, Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Apa yang ia lakukan justru membuat semua orang tersadar dan terdiam. Tonton sampai selesai, karena di akhir cerita, mungkin Anda juga akan ikut merenung. Suatu pagi yang cerah di sebuah kota kecil yang ramai, pasar tradisional mulai dipenuhi oleh berbagai aktivitas. Para pedagang sibuk menata dagangan mereka, mulai dari buah-buahan segar, kain warna-warni, hingga rempah-rempah yang harum semerbak. Suara tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan, menciptakan suasana hidup yang khas dan penuh warna. Di sudut pasar, seorang penjual roti berteriak menawarkan dagangannya dengan suara lantang. Sementara di sisi lain, seorang ibu-ibu tampak sibuk memilih sayuran terbaik untuk keluarganya. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sesekali tertawa riang tanpa beban. Semua terlihat berjalan seperti hari biasa, hangat, sederhana, dan penuh kehidupan. Namun suasana itu perlahan berubah ketika seseorang yang tidak biasa memasuki area pasar. Seorang pendeta datang dengan langkah mantap. Pakaiannya rapi, wajahnya terlihat serius, dan sorot matanya tajam seolah sedang membawa sesuatu yang penting. Kehadirannya langsung menarik perhatian beberapa orang. Mereka berhenti sejenak dari aktivitasnya, saling berbisik, penasaran dengan maksud kedatangannya. Pendeta itu tidak langsung berbicara. Ia berdiri di tengah-tengah kerumunan, mengamati orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Beberapa orang mulai mendekat, sementara yang lain tetap memperhatikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang memperhatikannya. Suara pasar yang tadinya riuh perlahan mulai mereda. "Wahai kalian semua," ucapnya dengan suara yang cukup keras dan jelas. Orang-orang mulai benar-benar memperhatikan. Bahkan beberapa pedagang yang biasanya sulit berhenti berjualan, kini ikut menoleh. Pendeta itu melanjutkan dengan nada yang penuh keyakinan. "Aku ingin bertanya satu hal, pertanyaan yang sangat sederhana." Beberapa orang mulai tersenyum kecil, mengira ini hanya sekadar candaan atau hiburan di tengah aktivitas pasar. Namun ekspresi pendeta itu tetap serius. Ia lalu berkata dengan tegas, "Di mana Tuhan sekarang?" Sejenak, suasana langsung berubah. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menjawab. Seolah-olah waktu berhenti sesaat. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba memahami maksud pertanyaan tersebut. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang mengusap dagunya, dan ada pula yang hanya diam sambil menunduk. Seorang pedagang tua terlihat ingin berbicara, namun akhirnya mengurungkan niatnya. Ia menghela napas pelan, lalu kembali diam. Di sisi lain, seorang pemuda tampak membuka mulut, tetapi tidak jadi mengucapkan apapun. Pertanyaan itu memang terdengar sederhana, namun justru terasa sulit untuk dijawab. Seorang ibu berbisik pelan kepada temannya. "Maksudnya, bagaimana ya?" Temannya hanya menggeleng pelan. Sementara itu, pendeta tersebut tetap berdiri tegak, menunggu jawaban. Wajahnya menunjukkan keyakinan bahwa tidak akan ada yang mampu menjawab pertanyaannya. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena takut, tetapi karena bingung. Mereka tahu Tuhan itu ada. Mereka meyakininya. Namun ketika diminta menjelaskan, "Di mana?" kata-kata seakan menghilang begitu saja. Kerumunan semakin sunyi. Hanya suara angin kecil yang terdengar menyapu kain-kain dagangan. Seorang pria yang berdiri di belakang akhirnya berbisik, "Ini pertanyaan yang aneh, tapi juga dalam." Orang lain menimpali pelan, "Kalau salah jawab, nanti jadi masalah." Akhirnya, tidak ada satupun yang berani mengambil risiko untuk menjawab. Pendeta itu pun mulai tersenyum tipis. Senyum yang seolah mengatakan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia menatap satu persatu orang di sekitarnya, memastikan bahwa tidak ada yang mampu memberikan jawaban. Sementara itu, suasana pasar yang tadi penuh kehidupan kini berubah menjadi hening penuh tanda tanya. Semua orang masih terdiam, menunggu, berpikir, namun tetap tanpa jawaban. Dan di tengah kebingungan itulah,
sebuah bisikan kecil mulai terdengar dari kerumunan. Sepertinya, hanya satu orang yang bisa menjawab ini. Orang-orang mulai saling menatap, seolah memiliki pikiran yang sama. Seseorang akhirnya menyebut satu nama dengan pelan, namun penuh harapan. Abu Nawas. Dan sejak saat itu, harapan seluruh kerumunan perlahan beralih, menunggu kedatangan seseorang yang dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga cara berpikirnya yang tak terduga. Namun, apakah kali ini Abu Nawas benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut? Atau justru, ia juga akan ikut terdiam seperti yang lainnya? Semua orang kini menunggu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Suasana pasar yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi penuh ketegangan yang halus. Orang-orang masih berdiri di tempat masing-masing, tetapi tidak lagi sibuk dengan urusannya. Semua perhatian tertuju pada sosok pendeta yang berdiri di tengah kerumunan, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Pendeta itu mulai mengedarkan pandangannya ke seluruh arah. Matanya menyapu satu persatu wajah orang-orang di sekitarnya. Para pedagang, pembeli, hingga anak-anak yang kini ikut diam memperhatikan. Tidak ada satupun yang berani menatapnya terlalu lama. Melihat situasi tersebut, sudut bibir pendeta itu perlahan terangkat. Senyumnya tipis, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia merasa berada di atas angin. Bagaimana? Ucapnya dengan nada tenang, namun terdengar menekan. Tidak ada yang bisa menjawab. Beberapa orang menunduk. Sebagian lain hanya berpura-pura sibuk merapikan barang dagangan, meski jelas-jelas mereka tidak benar-benar melakukannya. Pendeta itu lalu melangkah perlahan, berputar sedikit seolah ingin memastikan bahwa semua orang benar-benar mendengarkan. Aku pikir kalian semua orang-orang yang yakin dengan kepercayaan kalian, lanjutnya. Tapi ternyata, ketika ditanya hal yang sederhana saja, kalian semua memilih diam. Kata-katanya mulai membuat suasana semakin tidak nyaman. Seorang pria setengah baya terlihat menghela napas panjang, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun kembali mengurungkannya. Ia tampak ragu, bukan karena tidak memiliki keyakinan, tetapi karena tidak ingin salah dalam menjawab. Pendeta itu melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih keras. Jika kalian benar-benar memahami apa yang kalian yakini, tentu kalian bisa menjelaskan dengan jelas, bukan? Beberapa orang mulai saling melirik. Kalimat itu terdengar seperti tantangan, sekaligus sindiran. Di sisi lain, seorang pemuda yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berbisik pelan kepada temannya. Dia sepertinya sengaja membuat kita bingung. Temannya mengangguk kecil. Iya, pertanyaannya terlihat mudah, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Pendeta tersebut tampaknya menyadari bisikan-bisikan itu. Ia berhenti melangkah, lalu kembali berdiri tegak di tengah kerumunan. Baiklah, katanya sambil mengangkat tangan sedikit. Aku akan ulangi sekali lagi, supaya lebih jelas. Semua orang kembali fokus. Di mana Tuhan sekarang? Kali ini, ia mengucapkannya dengan lebih perlahan, lebih tegas, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata benar-benar meresap ke dalam pikiran semua orang yang mendengarnya. Namun hasilnya tetap sama. Hening. Tidak ada satupun jawaban yang muncul. Angin kecil kembali berhembus, menggerakkan kain-kain dagangan yang tergantung di sekitar pasar. Suasana terasa semakin sunyi, meski sebenarnya berada di tempat yang ramai. Pendeta itu kemudian menghela napas ringan, lalu tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. Menarik, ucapnya. Benar-benar menarik. Ia lalu melanjutkan dengan nada yang terdengar seperti kesimpulan sepihak. Kalian semua berbicara tentang keyakinan, tapi ketika diminta menjelaskan, kalian justru tidak bisa menunjukkan dengan pasti. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai merasa tersinggung, namun tetap menahan diri. Seorang ibu yang berdiri tidak jauh dari sana berbisik pelan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi cara menjelaskannya yang sulit. Seorang pria di sebelahnya mengangguk. Benar, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cara biasa. Namun pendeta itu tampaknya tidak tertarik mendengar penjelasan seperti itu. Ia kembali menatap kerumunan dengan penuh percaya diri. Jika sesuatu memang benar, seharusnya bisa dijelaskan dengan jelas. Jika tidak bisa dijelaskan, bagaimana kalian bisa begitu yakin? Pertanyaan itu kembali menggantung di udara. Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Ada yang menggeser posisi berdirinya, ada yang menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Namun di balik semua itu, satu hal mulai terasa jelas. Pendeta itu bukan sekadar bertanya. Ia sedang mencoba menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu menjawab tantangannya.
Dan perlahan, suasana berubah dari sekadar penasaran menjadi penuh tekanan. Di tengah kerumunan, bisikan tentang satu nama kembali terdengar. Kalau saja Abu Nawas ada di sini. Ya, mungkin dia bisa menjawab dengan caranya. Harapan itu mulai menyebar dari satu orang ke orang lain. Pendeta itu, yang mendengar nama tersebut disebut beberapa kali, sedikit mengernyitkan dahi. Abu Nawas, katanya pelan, seolah mencoba mengingat sesuatu. Siapa dia? Tidak ada yang langsung menjawab, namun beberapa orang mulai tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena bingung, melainkan karena mulai muncul harapan. Pendeta itu menyilangkan tangan di depan dada, lalu berkata dengan nada menantang, "Baiklah, jika memang ada seseorang yang kalian anggap mampu menjawab, panggil dia ke sini." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku ingin melihat, apakah dia benar-benar bisa menjawab pertanyaan ini." Kerumunan pun kembali saling berpandangan. Kali ini, suasana tidak lagi sepenuhnya sunyi. Ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa penasaran kini bercampur dengan harapan. Semua orang menunggu seseorang yang dikenal dengan cara berpikirnya yang tidak biasa. Seseorang yang seringkali memberikan jawaban yang sederhana, namun penuh makna. Dan di kejauhan, beberapa orang mulai bergegas pergi, seolah ingin segera memanggil orang yang dimaksud. Sementara itu, pendeta tetap berdiri di tempatnya, dengan ekspresi yakin. Ia merasa, apapun yang terjadi nanti, ia tetap akan unggul. Namun ia belum tahu bahwa jawaban yang akan ia hadapi bukanlah jawaban biasa. Dan sejak saat itu, suasana pasar yang sempat tegang perlahan berubah menjadi panggung penantian untuk sebuah pertemuan yang tak terduga. Tidak lama setelah beberapa orang bergegas pergi dari pasar, suasana kembali dipenuhi bisikan-bisikan kecil. Kali ini bukan lagi tentang kebingungan, melainkan tentang harapan yang perlahan tumbuh. Semoga benar dia bisa datang. Kalau dia tidak datang, kita semua bisa terus dibuat bingung seperti ini. Orang-orang mulai menunggu dengan penuh rasa penasaran. Beberapa di antaranya bahkan berdiri di ujung jalan pasar, mencoba melihat apakah sosok yang mereka harapkan sudah terlihat. Sementara itu, pendeta tetap berdiri di tempatnya dengan sikap tenang. Ia tampak tidak terganggu dengan penantian tersebut. Bahkan, sesekali ia tersenyum kecil, seolah yakin bahwa siapapun yang datang nanti tidak akan mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Waktu terus berjalan. Matahari mulai sedikit naik, sinarnya terasa lebih hangat. Pedagang yang tadi sempat berhenti kini hanya berdiri sambil sesekali melirik ke arah jalan masuk pasar. Tidak ada yang benar-benar kembali ke aktivitas awal mereka. Semua perhatian masih tertuju pada satu hal, kedatangan seseorang yang disebut-sebut mampu menjawab pertanyaan sulit itu. Dan akhirnya, dari kejauhan, tampak seorang pria berjalan santai. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru, seolah ia tidak sedang menuju situasi yang penuh tekanan. Ia mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang tenang dan senyum kecil yang selalu menghiasi bibirnya. Beberapa orang langsung saling menepuk bahu. Itu dia, itu Abu Nawas. Suasana yang tadi penuh penantian langsung berubah menjadi sedikit lebih hidup. Orang-orang mulai memberi jalan, menciptakan ruang di tengah kerumunan agar ia bisa masuk dengan mudah. Namun yang menarik, Abu Nawas sama sekali tidak menunjukkan ekspresi tegang. Ia justru terlihat santai, bahkan terlalu santai untuk situasi seperti ini. Saat mendekati kerumunan, ia sempat berhenti sejenak di dekat seorang penjual buah. "Wah, apelmu hari ini terlihat segar sekali," katanya ringan. Penjual itu tersenyum kaku, masih terbawa suasana tegang. "Ah, iya, tapi ini bukan soal apel, Tuan Abu Nawas," jawabnya pelan. Abu Nawas tertawa kecil. Iya, saya tahu. Tapi tidak ada salahnya tetap memperhatikan hal-hal kecil, kan?" Jawabannya membuat beberapa orang yang mendengar tersenyum tipis. Ketegangan yang tadi terasa perlahan mulai sedikit mencair. Ia kemudian melanjutkan langkahnya ke tengah kerumunan, tepat di hadapan pendeta yang sejak tadi menunggu. Keduanya kini saling berhadapan. Pendeta itu memperhatikan Abu Nawas dari atas sampai bawah, mencoba menilai siapa sebenarnya orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaannya. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri santai, sesekali menatap ke sekeliling, seolah sedang menikmati suasana pasar yang mendadak berubah menjadi panggung pertunjukan. "Jadi, ini yang sedang ramai dibicarakan?" tanya Abu Nawas dengan nada ringan. "Sepertinya saya datang di waktu yang tepat, ya?"
Pendeta itu tidak tersenyum. Ia langsung berkata dengan nada serius, "Apakah kau Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk santai. "Kalau tidak ada yang lain, sepertinya memang saya." Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil mendengar jawabannya yang khas. Pendeta itu tidak ikut tertawa. Ia melangkah sedikit mendekat, menatap Abu Nawas dengan penuh fokus. "Aku dengar, kau orang yang cerdas," katanya. "Dan orang-orang di sini berharap kau bisa menjawab pertanyaanku." Abu Nawas mengangkat alis sedikit, lalu menoleh ke arah kerumunan. "Wah, besar sekali harapan kalian," ujarnya sambil tersenyum. "Kalau saya salah jawab, jangan langsung kabur ya." Ucapan itu langsung disambut tawa ringan dari beberapa orang. Suasana menjadi sedikit lebih santai, meskipun inti masalahnya masih sama. Pendeta itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Ini bukan permainan. Aku mengajukan pertanyaan yang serius." Abu Nawas mengangguk pelan. "Saya juga tidak pernah menganggap pertanyaan sebagai permainan. Justru pertanyaan yang baik biasanya membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam." Jawaban itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Pendeta itu pun tidak ingin berlama-lama. Ia langsung masuk ke inti. "Baiklah," katanya. "Kalau begitu, dengarkan dengan baik." Kerumunan kembali hening. Semua mata tertuju pada dua orang yang berdiri di tengah itu. Pendeta itu kemudian mengucapkan pertanyaan yang sama, namun kini dengan tekanan yang lebih kuat. "Di mana Tuhan sekarang?" Pertanyaan itu kembali menggantung di udara. Semua orang menahan napas. Mereka menunggu bagaimana reaksi Abu Nawas. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tidak menunjukkan ekspresi bingung, tidak juga terlihat tertekan. Ia hanya diam. Benar-benar diam. Ia memandang sekeliling, lalu menatap langit sebentar, kemudian kembali melihat kerumunan. Seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Kenapa dia tidak langsung menjawab? Apakah pertanyaannya terlalu sulit? Namun ada juga yang justru tersenyum kecil. Mereka mengenal Abu Nawas. Mereka tahu, diamnya bukan berarti tidak tahu. Justru di balik diam itu, biasanya ada sesuatu yang tidak terduga. Pendeta itu menyilangkan tangan di dada, lalu berkata, "Kenapa? Apakah kau juga tidak bisa menjawab?" Nada suaranya terdengar menantang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menoleh ke arah pendeta, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum gugup, melainkan senyum seseorang yang sudah memiliki sesuatu di pikirannya. Namun ia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan semakin penasaran. Semua orang kini benar-benar fokus. Karena mereka mulai sadar bahwa sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Dan benar saja, Abu Nawas perlahan melangkah maju sedikit, seolah bersiap melakukan sesuatu. Namun belum ada yang tahu apa yang akan ia lakukan. Dan justru disitulah rasa penasaran semua orang semakin memuncak. Semua mata masih tertuju pada Abu Nawas. Setelah beberapa saat sebelumnya ia hanya diam dan tersenyum tipis, kini suasana benar-benar berada di titik paling menegangkan. Tidak ada lagi bisikan kecil. Tidak ada lagi suara dari pedagang atau pembeli. Bahkan anak-anak yang tadi sempat bergerak ke sana kemari, kini ikut diam memperhatikan. Pendeta itu berdiri tegak di hadapan Abu Nawas, menunggu dengan penuh keyakinan. Baginya, ini adalah momen penting. Ia merasa bahwa siapapun yang berada di depannya, pada akhirnya akan menghadapi kesulitan yang sama seperti orang-orang sebelumnya. "Jadi," ucap pendeta itu, memecah keheningan, "apakah kau akan menjawab, atau ikut diam seperti yang lainnya?" Nada suaranya terdengar tenang, tetapi jelas mengandung tantangan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru memandang sekeliling sekali lagi, memperhatikan wajah-wajah orang yang penuh harap. Ada yang tampak tegang, ada yang penasaran, dan ada pula yang mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia kemudian menarik napas pelan, seolah ingin memastikan bahwa semua orang benar-benar fokus. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata, Abu Nawas justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menoleh ke arah seorang pemuda yang berdiri tidak jauh dari sana. "Saudaraku," katanya dengan suara santai, "bolehkah aku meminta bantuan sebentar?" Pemuda itu tampak sedikit kaget, namun segera mengangguk. "Tentu, apa yang bisa saya bantu?" Abu Nawas tersenyum.
Tolong ambilkan aku sesuatu dari pasar ini, sesuatu yang sederhana saja. Pemuda itu terlihat bingung. Seperti apa maksudnya? Beberapa orang mulai saling berpandangan. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Pendeta itu mengernyitkan dahi. Kenapa kau tidak langsung menjawab saja? Katanya. Pertanyaanku tidak membutuhkan hal lain. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menoleh kembali ke pemuda tadi, lalu berkata dengan nada ringan, ambilkan aku segelas susu, jika ada. Kerumunan langsung bereaksi dengan ekspresi heran. Susu, bisik seseorang. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Pemuda itu masih terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk dan bergegas menuju salah satu penjual minuman di sudut pasar. Sementara itu, pendeta tersebut mulai terlihat sedikit tidak sabar. Aku tidak meminta pertunjukan, katanya dengan nada yang lebih tegas. Aku hanya ingin jawaban. Abu Nawas menoleh padanya, lalu tersenyum. Dan saya sedang menyiapkan jawabannya, balasnya dengan santai. Jawaban itu membuat beberapa orang tersenyum kecil, meskipun mereka masih belum benar-benar mengerti maksudnya. Waktu terasa berjalan lambat kembali. Beberapa detik kemudian, pemuda tadi kembali dengan membawa segelas susu. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas dengan hati-hati. Nih, susu yang Anda minta, katanya. Abu Nawas menerimanya dengan senyum hangat. Terima kasih. Anda sudah membantu banyak. Kini semua orang semakin penasaran. Satu gelas susu berada di tangan Abu Nawas. Dan entah kenapa, semua perhatian kini beralih ke benda sederhana itu. Pendeta itu menyilangkan tangan, menatap tajam ke arah Abu Nawas. Baik, katanya. Aku ingin melihat kemana arah semua ini. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang susu di tangannya sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat sederhana, namun juga sangat penting. Ia kemudian mengangkat gelas itu sedikit, memperlihatkannya kepada semua orang. Semua di sini tahu ini apa, bukan? Tanyanya santai. Beberapa orang langsung menjawab pelan. Itu susu. Abu Nawas mengangguk. Betul, susu. Ia kemudian melangkah sedikit ke tengah, memastikan semua orang bisa melihat dengan jelas. Suasana kini berubah dari tegang menjadi penuh rasa ingin tahu. Pendeta itu tetap diam, namun tatapannya menunjukkan bahwa ia mulai mencoba memahami arah pemikiran Abu Nawas. Sementara itu, orang-orang di kerumunan mulai memperhatikan dengan lebih fokus. Mereka merasa bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Namun, yang membuat mereka semakin penasaran adalah satu hal. Abu Nawas masih belum menjawab pertanyaan utama. Ia tidak berbicara tentang di mana Tuhan. Tidak juga memberikan penjelasan panjang. Ia justru terus memegang gelas susu itu dan membiarkan semua orang bertanya-tanya dalam hati. Beberapa orang mulai berbisik lagi. Mungkin ini bagian dari jawabannya. Tapi bagaimana caranya? Pendeta itu akhirnya berkata lagi, jika ini adalah caramu menjawab, maka jelaskanlah. Nada suaranya kini tidak setenang sebelumnya. Ada sedikit rasa penasaran yang mulai muncul. Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangan ke seluruh kerumunan, memastikan bahwa semua orang benar-benar memperhatikan. Seolah ia ingin memastikan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan terlewat oleh siapapun. Dan di saat itulah, suasana pasar yang tadi penuh kebingungan berubah menjadi panggung pembelajaran yang tak terduga. Semua orang menunggu langkah berikutnya, menunggu jawaban, yang tampaknya tidak akan disampaikan dengan cara biasa. Dan Abu Nawas, dengan tenang dan penuh keyakinan, tampak siap melanjutkan sesuatu yang akan membuat semua orang mulai memahami, tanpa perlu banyak kata. Gelas susu kini berada di tangan Abu Nawas. Semua mata mengikuti setiap gerakannya. Tidak ada lagi yang berbicara. Bahkan suara pasar yang biasanya riuh kini seolah meredup, kalah oleh rasa penasaran yang memenuhi udara. Abu Nawas memandang susu itu sejenak, lalu mengangkatnya sedikit lebih tinggi agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Ia tersenyum kecil. Namun, ia tetap belum menjawab pertanyaan utama. Hal ini justru membuat rasa penasaran semakin memuncak. Pendeta yang berdiri di depannya mulai mengerutkan kening. Ia mencoba memahami maksud di balik tindakan sederhana tersebut, tetapi belum menemukan jawabannya. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Tanya pendeta itu. Nada suaranya kini lebih serius, namun tidak sekeras sebelumnya.
Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah kerumunan, seolah ingin melibatkan semua orang dalam apa yang akan ia lakukan. "Saudara-saudara," ucapnya dengan nada santai, "kita sepakat ini adalah susu, bukan?" Beberapa orang mengangguk. "Iya, susu." Abu Nawas kembali mengangguk pelan, lalu menatap ke arah pendeta. "Anda juga setuju?" tanyanya. Pendeta itu menjawab singkat, "Tentu. Itu jelas susu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baik, kalau begitu, kita semua sepakat tentang hal yang satu ini." Ia lalu menurunkan gelas itu sedikit, menggoyangkannya perlahan, memperhatikan cairan putih di dalamnya yang bergerak lembut mengikuti arah gerakan tangannya. Gerakan sederhana itu justru membuat semua orang semakin fokus. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Beberapa orang mulai berbisik lagi, "Kenapa hanya melihat susu? Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi?" Namun tidak ada yang benar-benar berani menyela. Abu Nawas kemudian mengangkat pandangannya, menatap langsung ke arah pendeta dengan ekspresi yang tenang. "Sekarang," katanya perlahan, "saya ingin bertanya satu hal." Pendeta itu sedikit mengangkat dagunya. "Silakan." Abu Nawas mengangkat gelas susu itu sedikit lebih tinggi. "Di dalam susu ini," katanya, "apakah ada sesuatu yang lain selain yang terlihat?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang langsung berpikir. Pendeta itu menjawab dengan cepat, "Tentu saja. Susu mengandung banyak hal." Abu Nawas mengangguk, seolah mengiyakan. "Baik, mari kita buat lebih sederhana," lanjutnya. "Apakah di dalam susu ini ada mentega?" Kerumunan langsung saling berpandangan. Pertanyaan itu terasa aneh, tapi juga menarik. Pendeta itu sedikit terdiam, lalu menjawab, "Ya, secara alami, mentega berasal dari susu. Jadi tentu ada." Abu Nawas tersenyum. "Jadi kita sepakat bahwa mentega ada di dalam susu ini?" Pendeta itu mengangguk. "Ya." Beberapa orang di kerumunan mulai menunjukkan ekspresi penasaran yang lebih dalam. Mereka mulai merasa bahwa arah pembicaraan ini mulai mengarah ke sesuatu, namun belum sepenuhnya jelas. Abu Nawas kemudian melangkah sedikit lebih dekat ke pendeta, sambil tetap memegang gelas tersebut. "Kalau begitu," katanya dengan nada yang tetap santai, "tolong tunjukkan, di mana letak mentega itu sekarang." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Beberapa orang spontan mengangkat alis. Ada yang menahan senyum. Ada juga yang mulai menyadari sesuatu, meskipun belum sepenuhnya yakin. Pendeta itu terdiam. Ia menatap gelas susu tersebut dengan lebih serius. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. "Bagaimana?" tanya Abu Nawas dengan nada ringan. "Anda tadi mengatakan bahwa mentega ada di dalamnya." Pendeta itu menarik napas pelan. "Memang ada," katanya akhirnya. "Namun tidak terlihat secara langsung. Harus melalui proses tertentu untuk memisahkannya." Jawaban itu terdengar masuk akal. Beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Namun di saat yang sama, ekspresi mereka mulai berubah. Seolah-olah, mereka mulai memahami arah pembicaraan ini. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menghargai jawaban tersebut. Kemudian ia kembali mengangkat gelas susu itu, menatapnya sejenak, lalu perlahan memutar badannya agar semua orang bisa melihat dengan jelas. "Menarik sekali," katanya. "Suasana kini tidak lagi sekadar penasaran. Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda." Pendeta itu sendiri kini tidak lagi sepenuhnya percaya diri seperti sebelumnya. Ia masih berdiri tegak, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang berpikir lebih dalam. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai saling menatap dengan ekspresi baru. Bukan lagi bingung, melainkan mulai menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Namun Abu Nawas masih belum mengucapkan inti dari jawabannya. Ia masih membiarkan semua orang berada di titik setengah paham. Dan justru disitulah letak keunikan caranya. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya membuka jalan, agar semua orang bisa menemukan pemahaman itu sendiri. Angin kembali berhembus pelan, menggerakkan kain-kain di sekitar pasar. Suasana terasa lebih tenang, namun juga lebih dalam. Semua orang kini menunggu langkah berikutnya, karena mereka sadar bahwa jawaban yang mereka tunggu sejak awal sudah semakin dekat, dan mungkin hanya tinggal satu langkah lagi sebelum semuanya benar-benar menjadi jelas.
Setelah pertanyaan tentang mentega itu dilontarkan, suasana di pasar berubah menjadi sangat unik. Bukan lagi sekadar hening karena tidak tahu harus menjawab, melainkan hening karena semua orang sedang berpikir. Beberapa orang mulai menatap gelas susu di tangan Abu Nawas dengan lebih serius, seolah-olah benda sederhana itu kini menyimpan sebuah teka-teki yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Pendeta yang sebelumnya begitu yakin, kini terlihat sedikit berbeda. Ia masih berdiri tegak, namun sorot matanya tidak lagi setajam tadi. Ia tampak sedang berusaha memahami arah pembicaraan yang perlahan bergeser. Memang benar, kata pendeta itu akhirnya, mencoba mempertahankan posisinya. Mentega itu ada, tapi tidak bisa dilihat secara langsung. Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menyela. Beberapa orang di kerumunan ikut mengangguk, merasa bahwa jawaban itu masuk akal. Namun di sisi lain, muncul ekspresi baru di wajah mereka. Seorang pemuda yang berdiri di barisan depan terlihat mulai mengernyitkan dahi, lalu berbisik pelan kepada temannya. Kalau mentega itu ada tapi tidak terlihat, berarti kita harus percaya meskipun tidak melihat langsung. Temannya menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan. Mungkin itu maksudnya. Percakapan kecil itu mulai menyebar ke orang-orang lain. Bisikan-bisikan yang tadinya penuh kebingungan kini berubah menjadi bisikan yang mencoba menyusun pemahaman. Sementara itu, Abu Nawas masih berdiri dengan tenang. Ia tidak langsung memberikan penjelasan. Ia hanya membiarkan suasana itu berkembang dengan sendirinya. Ia tahu bahwa pemahaman yang datang dari dalam pikiran seseorang jauh lebih kuat daripada penjelasan panjang yang dipaksakan. Pendeta itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Namun tetap saja, katanya, contoh itu tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Beberapa orang kembali menoleh ke arah Abu Nawas. Apakah benar ini belum menjadi jawaban? Abu Nawas tersenyum tipis, lalu memandang ke arah kerumunan. Benarkah belum? Tanyanya santai. Pertanyaan itu membuat beberapa orang terdiam. Seorang pria tua yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Sepertinya sudah mulai terlihat arahnya. Pendeta itu menatap pria tersebut, lalu kembali ke Abu Nawas. Kalau memang itu jawabannya, katanya, jelaskanlah dengan jelas. Nada suaranya tidak lagi setajam sebelumnya. Kini terdengar lebih seperti rasa ingin tahu. Namun Abu Nawas tetap tidak terburu-buru. Ia menurunkan gelas susu itu perlahan, lalu menatap semua orang satu persatu. Kadang, ucapnya dengan tenang, sesuatu tidak perlu dijelaskan panjang, jika kita sudah bisa memahaminya sendiri. Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Bukan karena bingung, melainkan karena semua orang mulai merenung. Seorang ibu yang berdiri di sisi kanan kerumunan terlihat menatap gelas susu itu sambil bergumam pelan. Mentega itu ada, tapi tidak terlihat. Ia lalu mengangkat pandangannya ke langit sejenak. Ekspresinya berubah perlahan. Seolah-olah ia baru saja memahami sesuatu yang sederhana, tapi dalam. Di sisi lain, seorang pemuda yang tadi berbisik kini tersenyum kecil. Sekarang aku mengerti, katanya pelan. Temannya menatapnya. Mengerti apa? Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memastikan pemahamannya sendiri. Pendeta itu mulai menyadari perubahan suasana. Ia melihat wajah-wajah di sekitarnya. Tidak lagi penuh kebingungan seperti sebelumnya. Kini mulai muncul tanda-tanda pemahaman. Hal itu membuatnya sedikit gelisah. Bagaimana mungkin? Gumamnya pelan. Ia kembali menatap Abu Nawas. Kau belum menjawab dengan kata-kata, katanya. Tapi mereka mulai merasa telah mendapatkan jawaban. Abu Nawas tersenyum ringan. Karena terkadang, ujarnya, jawaban terbaik bukan yang didengar, tapi yang disadari. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk pelan. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak. Namun suasana berubah menjadi lebih tenang dan lebih dalam. Pendeta itu kini benar-benar terdiam. Ia mencoba mencari celah dalam penjelasan tersebut, tetapi semakin ia berpikir, semakin sulit baginya untuk menyangkal. Sementara itu, orang-orang di pasar mulai saling menatap dengan ekspresi baru. Bukan lagi penasaran, melainkan merasa telah menemukan sesuatu. Sesuatu yang sebelumnya terasa jauh, kini terasa lebih dekat. Angin kembali berhembus pelan, membawa kesejukan di tengah suasana yang penuh makna. Abu Nawas kemudian melangkah sedikit ke samping,
memberi ruang pandang yang lebih luas kepada semua orang. Ia tidak menambahkan penjelasan apapun. Ia tidak mengulang kata-kata sebelumnya. Ia hanya membiarkan semua orang berada dalam momen tersebut. Dan disitulah kekuatan sebenarnya terasa, bahwa pemahaman tidak selalu datang dari kata-kata panjang, tetapi dari cara sederhana yang menyentuh pikiran dan hati sekaligus. Kini, tanpa disadari oleh banyak orang, jawaban yang sejak awal dicari, sebenarnya sudah hampir sepenuhnya mereka pahami. Tinggal satu langkah lagi. Satu momen kecil yang akan membuat semuanya benar-benar jelas tanpa perlu dijelaskan lagi. Dan Abu Nawas tampaknya sudah siap untuk itu. Suasana pasar kini terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi dipenuhi rasa penasaran dan kebingungan, kini perlahan berubah menjadi suasana yang lebih tenang, namun penuh pemahaman yang mulai tumbuh di dalam pikiran masing-masing orang. Semua mata masih tertuju pada Abu Nawas. Ia berdiri dengan santai, memegang gelas susu yang kini tampak sederhana, namun seolah memiliki makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Pendeta yang sejak tadi berada di hadapannya kini tidak lagi terlihat sekuat sebelumnya. Ia masih berdiri tegap, tetapi ekspresinya berubah. Tatapannya tidak lagi penuh tantangan, melainkan lebih banyak dipenuhi oleh pertanyaan dalam pikirannya sendiri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Gumamnya pelan. Ia tidak mengatakannya dengan keras, namun cukup untuk menunjukkan bahwa keyakinannya mulai goyah. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terburu-buru memberikan penjelasan tambahan. Ia hanya memandang sekeliling, memastikan semua orang benar-benar berada dalam momen yang sama. Momen ketika sesuatu mulai dipahami tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Beberapa orang di kerumunan mulai saling bertukar pandang. Seorang pria muda berbisik pelan. "Sekarang aku mulai mengerti maksudnya." Seorang lainnya menimpali. "Ya, seperti mentega yang ada di dalam susu, tapi tidak terlihat." Bisikan itu menyebar pelan, dari satu orang ke orang lain. Tidak lagi berupa kebingungan, melainkan pemahaman yang mulai tersusun. Seorang ibu yang sejak tadi diam kini tersenyum kecil. "Tidak semua yang ada harus terlihat," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, seorang pedagang tua mengangguk perlahan. "Dan tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada." Kalimat-kalimat sederhana itu mulai memenuhi udara. Tanpa disadari, kerumunan itu sedang membangun pemahaman bersama. Pendeta itu memperhatikan semuanya dengan seksama. Ia melihat perubahan itu dengan jelas. Dari yang sebelumnya diam karena tidak tahu, menjadi diam karena mulai memahami. Hal itu membuatnya semakin gelisah. Ia kembali menatap Abu Nawas. "Kau belum menjawab secara langsung," katanya, berusaha tetap tenang. Namun mereka semua seolah telah mendapatkan jawaban. Abu Nawas tersenyum ringan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia melakukan satu hal sederhana. Ia mengangkat gelas susu itu sedikit lebih tinggi, lalu menggoyangkannya perlahan. Cairan putih di dalamnya bergerak lembut. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang berbicara. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh makna. Lalu, Abu Nawas menurunkan gelas itu kembali. Ia tidak menjelaskan apapun. Namun justru disitulah sesuatu yang kuat terjadi. Seorang pemuda tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Seperti itu." Orang di sebelahnya menoleh. "Maksudnya?" Pemuda itu menatap gelas susu tersebut, lalu berkata, "Kita tidak bisa melihat mentega di dalamnya, tapi kita tahu itu ada." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih yakin, "Dan kita tidak bisa menunjuk tempatnya, karena ia tidak terbatas pada satu titik saja." Beberapa orang langsung mengangguk. Kalimat itu seperti membuka pintu pemahaman yang selama ini tertutup. Pendeta itu mendengar semuanya. Wajahnya berubah perlahan. Ia mencoba mencari bantahan, namun kata-kata seolah tidak lagi mudah ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas masih tetap diam. Ia tidak menambahkan penjelasan apapun. Ia hanya membiarkan kata-kata dari kerumunan itu berkembang dengan sendirinya. Seorang pria lain kini ikut berbicara. "Kalau begitu, mungkin pertanyaan, 'di mana?' memang tidak bisa dijawab dengan cara biasa." Orang di sebelahnya menimpali. Karena tidak semua hal terikat oleh tempat seperti benda yang bisa kita lihat. Pendeta itu kini benar-benar terdiam. Ia menyadari bahwa arah pembicaraan sudah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang bisa menjawab, tetapi tentang siapa yang bisa memahami. Dan tanpa disadari,
Pemahaman itu sudah menyebar ke seluruh kerumunan. Abu Nawas akhirnya menatap pendeta itu. Namun ia tetap tidak berbicara. Hanya sebuah senyum tipis yang muncul di wajahnya. Senyum yang sederhana, namun penuh arti. Pendeta itu menatap balik, mencoba membaca maksud di balik sikap diam tersebut. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa bahwa jawaban itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja tidak datang dalam bentuk kata-kata. Suasana kembali hening. Namun kali ini, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena semua orang sedang merasakan hal yang sama. Sebuah pemahaman yang muncul tanpa perlu dijelaskan secara panjang. Angin kembali berhembus pelan. Kain-kain di pasar bergerak lembut, seolah ikut menjadi saksi dari momen yang sederhana, namun penuh makna ini. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Bahwa jawaban yang paling kuat, kadang tidak diucapkan, melainkan ditunjukkan. Dan kini, semua orang sudah hampir sepenuhnya mengerti. Tinggal satu langkah terakhir. Satu momen kecil yang akan membuat semuanya benar-benar lengkap. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi yang perlu diperdebatkan. Suasana pasar kini mencapai titik yang paling tenang sejak awal kejadian. Tidak ada lagi bisikan kebingungan. Tidak ada lagi wajah yang saling bertanya. Yang tersisa hanyalah keheningan, yang justru terasa penuh. Setiap orang berdiri di tempatnya masing-masing, namun pikiran mereka seolah bergerak ke arah yang sama. Mereka tidak lagi menunggu jawaban dalam bentuk kata-kata, karena tanpa disadari, mereka sudah menemukannya. Pendeta itu masih berdiri di hadapan Abu Nawas. Namun kali ini, sikapnya benar-benar berbeda. Jika sebelumnya ia penuh keyakinan dan tantangan, kini wajahnya terlihat lebih tenang, bahkan cenderung berpikir dalam. Ia menatap gelas susu yang masih berada di tangan Abu Nawas. Lalu perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Ia melihat sesuatu yang tidak ia temukan sebelumnya. Pemahaman. Bukan pemahaman yang dipaksakan, melainkan yang tumbuh dengan sendirinya. Pendeta itu menarik napas pelan, seolah mencoba menyusun kembali apa yang baru saja terjadi. Aku, ucapnya perlahan, namun kemudian berhenti. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia sadar bahwa kata-kata yang ingin ia ucapkan tidak lagi diperlukan. Sementara itu, di tengah kerumunan, seorang pria tua melangkah sedikit ke depan. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, seperti mentega dalam susu, keberadaannya tidak selalu terlihat, tapi tetap ada. Orang-orang di sekitarnya mengangguk. Seorang ibu menambahkan dengan lembut, dan tidak bisa ditunjuk dengan satu arah, karena tidak terbatas oleh tempat. Kalimat-kalimat sederhana itu menyatu, membentuk pemahaman yang utuh. Pendeta itu mendengarnya. Ia tidak membantah. Ia juga tidak mencoba menjelaskan ulang. Ia hanya diam dan menerima. Abu Nawas sendiri tetap berdiri dengan sikap santai. Ia tidak menunjukkan kemenangan. Ia tidak mengucapkan penegasan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu perlahan menurunkan gelas susu itu. Dengan gerakan yang sederhana, ia menyerahkan kembali gelas tersebut kepada pemuda yang tadi membawakannya. Terima kasih, ucapnya ringan. Pemuda itu menerimanya dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi bingung, melainkan penuh rasa kagum. Di sisi lain, beberapa orang mulai tersenyum. Bukan karena lucu, tetapi karena mereka merasa mendapatkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak datang dari ceramah panjang, melainkan dari sebuah perbandingan sederhana yang menyentuh cara berpikir mereka. Pendeta itu akhirnya kembali menatap Abu Nawas. Kali ini tanpa nada menantang. Ia berkata pelan, "Kau tidak menjawab pertanyaanku dengan kata-kata." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Namun aku mengerti maksudnya." Abu Nawas mengangguk ringan. "Kadang," jawabnya santai, "yang paling sulit bukanlah menemukan jawaban, tapi cara memahaminya." Pendeta itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai tanda bahwa ia menerima sesuatu yang baru saja ia pelajari. Kerumunan yang sejak tadi diam, kini perlahan mulai kembali hidup. Namun suasananya tidak sama seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang tersisa. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang anak kecil yang dari tadi memperhatikan ibunya, tiba-tiba bertanya polos, "Ibu, jadi jawabannya apa?" Ibunya tersenyum lembut.
lalu membelai kepala anak itu. Jawabannya, bisa kamu rasakan sendiri, katanya pelan. Anak itu mengangguk, meskipun mungkin belum sepenuhnya mengerti. Namun ia tersenyum. Dan itu sudah cukup. Sementara itu, Abu Nawas mulai melangkah pergi. Langkahnya tetap santai, sama seperti saat ia datang. Tidak ada perayaan, tidak ada sorakan. Namun semua mata mengikuti kepergiannya dengan penuh rasa hormat. Pendeta itu tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan sosok yang perlahan menjauh tersebut. Di dalam hatinya, ada satu hal yang kini ia pahami, bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Dan tidak semua jawaban bisa dijelaskan dengan logika semata. Beberapa hal cukup dipahami. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Angin kembali berhembus pelan. Pasar mulai kembali ke aktivitasnya. Para pedagang melanjutkan jualannya, pembeli kembali bertransaksi, dan suara kehidupan perlahan kembali terdengar. Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, hari itu bukan sekadar hari biasa. Mereka pulang dengan membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah pemahaman sederhana, yang akan mereka ingat jauh lebih lama daripada sekadar jawaban panjang. Dan di kejauhan, Abu Nawas berjalan sambil tersenyum kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, ia baru saja mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, tanpa perlu banyak bicara. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua jawaban harus diucapkan dengan panjang lebar. Kadang, justru hal yang paling sederhana bisa membuka pemahaman yang paling dalam. Abu Nawas tidak berdebat. Ia tidak membantah dengan kata-kata rumit. Ia hanya menunjukkan dan membuat semua orang berpikir sendiri. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Jika Anda berada di posisi kerumunan itu, apakah Anda sudah memahami jawabannya? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya penasaran, bagaimana Anda memaknai cerita ini? Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka cerita penuh hikmah seperti ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Abu Nawas yang penuh makna dan kejutan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang mungkin akan membuat Anda tersenyum, sekaligus merenung.